putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangannya aku hadapi, aku percaya
baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Berulang-ulang Kau menolongku, berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Berulang-ulang Kau menolongku, berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan, aku akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, kami menyambut karya-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom, silakan duduk. Thank you. Wow, senang sekali ada di NPCC lagi hari ini. Dan terima kasih pertama kepada Pak Handoko dan semua tim penatua yang mengizinkan saya bisa berdiri di sini. Ya, ini dipersiapkan secara agak mendadak, tapi saya mengucap syukur, kadang-kadang yang mendadak malah jadi. Haleluya. Iya, senang sekali melihat banyak sekali anak muda di sini, luar biasa. Hari ini saya dikasih topik, judul Authorized to Influence. Kita ingin bicara tentang itu hari ini. Saya ingin share dari pengalaman saya dan pemahaman saya tentang firman Tuhan. Kita tahu bahwa dari awal di kitab Kejadian Tuhan ingin kita manusia itu berkuasa, amen? To have dominion. Nah, kemudian kita itu bisa have dominion kepada bumi ini, kepada binatang, burung, dan ikan, dan lain sebagainya. Tapi dalam hubungannya dengan manusia yang lain, saya percaya dominion ini bukan memakai jalur kuasa, tapi jalur influence. Dan bagaimana cara kita bisa influence orang sehingga akhirnya mereka bisa come under our leadership, begitu kan, mau dipimpin, dibimbing. Biasanya karena kita melayani mereka dan menyentuh hati mereka. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan penguasa di dunia ini menggunakan tangan besi, menggunakan kekuatan mereka, mengandalkan posisi untuk memimpin. Tetapi kita adalah melalui jalur melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi bukan untuk dilayani, mungkin untuk melayani. And the greatest will be the one who serve. Amen. Jadi hari ini pada saat bagaimana kita bisa menjadi person of influence, saya percaya pertama-tama kita tuh mengalami sendiri bahwa Tuhan itu menyentuh hati kita, itu menurut saya. Banyak dari kita kalau misalnya kita langsung ambil tema misi misalnya, kalian harus menginjil, kalian harus berpengaruh, kalian harus.
kita nggak provide why-nya, kita nggak provide kenapa gitu loh. Ya, saya sempat memimpin sekelompok anak-anak remaja waktu pandemi kemarin. Ya, kalau saya suruh mereka menginjil, mereka mereka ingin pertama-tama melihat Kristus itu sendiri telah melayani mereka. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Amin, saudaraku. Jadi hari ini saya ingin coba share kepada saudara beberapa orang yang saya lihat kemudian kok dia bisa melayani Tuhan secara luar biasa. Contohnya si wanita ini. Saudara, tentang seorang wanita yang dikatakan terkenal sebagai pendosa di kotanya, di Lukas pasal yang ke-7. Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa kata kunci yang kecil kadang-kadang kalau kita baca lewat begitu saja. Tuhan Yesus bilang, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, saudara, ini sebenarnya konten saya akan diupload besok. Oke, saudara, saya kasih bocoran di NPCC. Saudara, di situ ke rumahnya Simon orang Farisi, bukan Simon Petrus, Simon orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus mau makan malam sama dia. Ya, kemudian tiba-tiba datanglah si wanita pendosa ini mengurapi kaki Yesus. Kita udah tahu ceritanya kan? Lalu si Simon kan heran, loh kenapa orang suci ini kayak Tuhan Yesus masa nggak sensitif sih? Orang pendosa kenapa dibiarkan menjamah kakinya, mengurapi, bahkan menyeka dengan rambutnya. Kemudian Tuhan Yesus kasih sebuah cerita, kadang-kadang Tuhan Yesus itu invite people into his story tanpa orangnya sadar. Oke? Jadi dia cerita tentang seorang melepas hutang satu kepada dua orang, yang satu hutangnya banyak, satu orang hutangnya sedikit. Kemudian karena dua-duanya nggak bisa bayar, dikatakan pelepas hutang itu mengampuni dua-duanya. Lalu Tuhan Yesus tanya, Simon, siapa di antara keduanya itu yang akan mengasihi dia lebih? Itu ayat-ayat yang sebelum ayat yang saya kutip ini. Kemudian Simon menjawab, kurasa dia yang hutangnya lebih banyak. Tuhan Yesus bilang, tepat jawabanmu. Nah, di dalam cerita itu, semua orang pasti tahu yang hutangnya banyak itu terarah kepada si wanita berdosa ini kan. Tapi secara tidak sadar Simon diundang oleh Tuhan ke dalam cerita ini. Simon adalah orang yang dikatakan apa? Hutangnya sedikit. Sebenarnya hutang Simon tidak sedikit, saudara. Tapi Simon merasa hutangnya sedikit. Kalau dia merasa hutangnya sedikit, dia perlu pengampunan juga cuma sedikit. Kalau pengampunannya dia rasa cuma sedikit, maka respon rasa syukur yang diekspresikan dalam melayani juga sedikit. Kesimpulannya muncul di ayat ini. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Adakah di balik orang yang sedikit diampuni? Gak ada, semua kita satu dosa saja layak masuk neraka selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kita semua perlu pengampunan ini. Cuman banyak yang membawa self-righteousness, merasa dirinya benar, merasa dirinya baik-baik saja, merasa prestasinya bahkan di dalam kekristenan sudah keturunan orang Kristen dari lahir saja, ari-arinya dipotong pakai kitab Yohanes, ya kan? Jadi nggak merasa perlu Tuhan, saya baik-baik aja. Barusan saya sebelum masuk ruangan ini di green room berbicara dengan Pak Han, bicara tentang ini. Orang yang self-righteous, nggak merasa dia terlalu butuh juru selamat, orang ini justru nggak akan melayani banyak. Nggak akan ada banyak buah-buahnya dalam hidupnya. Jadi pertama-tama sebelum kita punya influence kepada orang lain, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah satu jamahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami Kristus. Yang percaya katakan amin. Amen. Masih hidup semuanya sore ini? Ada satu cerita lagi yang saya taruh di sini ya, kebetulan dua-duanya perempuan ini. Satu lagi tentang si perempuan Samaria, karena ujung daripada cerita ini sangat dahsyat. Dia menjadi penginjil sekota. Satu kampung Samaria semuanya datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat terima Kristus. Padahal dia cuma bicara kepada Tuhan Yesus mungkin gak disebut di sana, mungkin 1-2 jam. Tapi story yang terjadi dalam hidupnya, bagaimana Tuhan menjamah dia sehingga akhirnya dia menjadi person of influence, itu sangat luar biasa. Ya kan, saya tidak taruh detailnya di sini, saya singkatkan saja, oke? Karena saya ingin cerita tentang seorang yang lain pada sore hari ini. Tapi di dalam cerita si perempuan ini kita tahu di Yohanes 4 ayat ke-4 dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria dikatakan. Nah, kata harus di sana sangat menarik. Karena keharusan di sana bukanlah keharusan geografis. Karena kalau Yesus mau kembali dari Yudea itu di selatan, ke Galilea kampungnya, dia punya headquarter itu ada di Kapernaum. Itu ada paling tidak yang saya tahu ada 4 jalur rute Yudea ke Galilea. Yang paling dihindari orang adalah rute yang melewati Samaria. Karena Samaria adalah sebuah kantong di mana sebuah kampung
Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak murni lagi, hasil perkawinan campur dengan Asyur, ya kan? Dan orang Samaria itu dianggap warga kelas 2. Orang gak mau bergaul dengan orang Samaria, orang Yahudi. Tapi Yesus katakan, aku harus melintasi Samaria. Saya percaya yang kayak begini, God's purpose yang akan dirasakan oleh seperempuan ini, the personal touch ini yang kemudian merubah perempuan ini menjadi perempuan yang penuh dengan influence. Dia gak punya gelar STT, gak punya apa-apa, hanya baru 1 jam di jamaah Tuhan, berdampak kepada seluruh kota. Saudara tahu pada pertama kali Tuhan sampai di Samaria itu, Tuhan duduk duluan di pinggir sumur Yakub. Kemudian para muridnya ini, pas pampresnya ini, disuruh pergi ke kota. Kalian sana pergi beli makanan, mau McD, mau BK, terserah kalian. I'm sitting here. Saudara tahu kenapa? Karena ada perempuan ini nanti mau datang. Kalau perempuan itu datang lihat dari jauh, dia kan menghindari ibu-ibu yang datang pagi hari ini untuk menimba kan, karena dia gak mau digosipin, karena dia juga not a very immoral person, not a very moral person. Kemudian kalau dilihat ada rame-ramean, dia pasti gak datang. Tuhan Yesus mau sendirian because he wanted to meet his daughter. Berdua. Amen. How special. Karena sebelum Yohanes 4 ada Yohanes berapa? 3. Ada cerita Nikodemus di sana. Kalau Nikodemus, dia yang mendatangi Tuhan Yesus. Perempuan ini, Tuhan Yesus yang datangi dia. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam karena takut, malu sama teman-teman yang lain. Gua kok bergaul sama rabi namanya Yesus. Tuhan Yesus datangi perempuan ini di tengah siang bolong, jam 12 siang. Haleluya. How special. Tuhan ingin ketemu dengan dia. Saya mau berdoa sebelum saudara pulang sore hari ini, God put a special touch on your heart. Haleluya. Dan waktu Yesus memulai pembicaraan dengan sesuatu yang dimengerti oleh perempuan itu, ini how important, itu yang saya tulis di buku saya, bahwa kita perlu jembatan. Tuhan Yesus tidak ngomong ayat-ayat yang mendalam seperti kepada Nikodemus. Dia bilang, dia topiknya pertama adalah air. Kalau saudara mau menjangkau anak-anak muda, para gamers, jangan langsung cerita kepada mereka tentang nubuatan akhir zaman. Kabur semua, ya saudara. Ya bicara tentang game lah, bicara tentang Netflix yang terakhir sudah nonton, amen. Jangan kita juga dianggap mereka terlalu jadul banget, jutek semuanya. No, nah Tuhan Yesus bilang minta air. Saudara, perempuan itu langsung bereaksi, bukannya orang Yahudi sama orang Samaria nggak ngomongan. Jadi ada barrier yang luar biasa. Perempuan ini sebenarnya ada triple outcast. Ya, pertama dia bukan orang Yahudi, Samaria. Kedua dia perempuan, dianggap rendah. Yang ketiga dia tidak bermoral. Jadi ada 3 alasan Tuhan Yesus harusnya tidak berbicara kepada dia. Tapi Tuhan tabrak itu semua, menghasilkan dia menjadi person of influence. Dan waktu Tuhan Yesus, yang saya paling tergugah dengan cerita ini adalah pada saat Tuhan Yesus bilang, di mana suamimu? Banyak dari kita berpikir itu namanya mengekspos dosa kan. Tuhan Yesus ingin bongkar dosanya dia. Karena dia hidup dengan 5 laki-laki buffalo gathering. Ini sudah. Dan yang ke-6 juga sekarang buffalo gathering juga. Jadi Tuhan Yesus membongkar dosa. Tidak, ternyata tidak. Setelah saya selidiki, baru beberapa tahun terakhir ini saya mengerti. Tuhan Yesus tidak membongkar dosa. Ya kita nggak sempat taruh di PowerPoint, tapi sudah lihat nanti perkataan Tuhan Yesus. Dimulai dengan satu pujian, ditutup dengan pujian. Dia mengatakan, aku tidak punya suami. Terus Tuhan Yesus bilang, benar katamu. Tuhan Yesus puji dia. Kamu tidak mempunyai suami. Karena yang 5, bla bla bla. Yang ke-6 juga sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Ada sandwich awalnya dan akhirnya dipuji oleh Tuhan Yesus. Jesus respect so much kepada perempuan ini. Dan yang paling menggugah hati saya adalah waktu saya menyadari Tuhan Yesus bukan ingin membongkar dosanya. Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan, maksudnya Tuhan itu sebenarnya begini loh. Dari sisi point of view-nya perempuan ini orang kudus nih, gak mungkin mau ngomong sama gua. Tapi kok dia mau ngomong? Terus dia berpikir dalam hatinya, kalau saja dia tahu masa lalu saya, pasti dia gak mau ngomong. Ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang dia pikirkan. Jadi Tuhan Yesus bilang, aku tahu kok masa lalumu, tapi I love you anyway. Haleluya. Amen. Tuhan punya rencana yang spesial bagi saudara semua di sini. I hope you know
Hari ini, you are so special to Him. Jangan berusaha convince kepada saya, oh pastor, you don't know my story, you don't know my past, you don't know, semua yang keputusan-keputusan salah yang saya sudah ambil, adiksi yang saya sedang gumuli. Saya mungkin gak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus memutuskan untuk mengasihi engkau satu persatu tanpa terkecuali semua di dalam ruangan ini. Haleluya. Kalau engkau menyadari ini, kau keluar, you know you are an authorized person to influence others. Satu Bali ini. Percaya katakan amin. Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, katakan. Biar sadar, biar engeh. Haleluya. Dari situ baru, saudara tahu gak? Khususnya di kitab Yohanes, perempuan inilah manusia pertama yang kepadanya Tuhan Yesus reveal, menyingkapkan bahwa dia adalah Mesias. Bukan kepada Nikodemus, bukan kepada yang lain. A lady, a woman. Haleluya. So, hari itu banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Hari ini tapi saya ingin bahas tentang Petrus, next. Inilah topik kita pada hari ini. Karena Petrus is another person yang kacau, hancur-hancuran. Ya, kita lihat karakternya Petrus bisa satu-satu langsung dimunculin semua juga boleh. Banyak omong, mikir belakangan Petrus, ya kan? Siapa di sini yang seumuran dengan saya yang baca dulu waktu kecil, mungkin juga sekarang ada anak-anak muda yang baca komik Tintin? Tintin, tahu? Ada Kapten Haddock, kepiting rebus, apa segala macam gitu, maki-makinya, ya kan? Brewokan gitu. Saya kok setiap kali baca soal Petrus kayak ingat Kapten Haddock gitu. Banyak ngomong, mikir belakangan. Dia orang yang banyak dipuji oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau Simon Petrus, bukan darah dan daging yang mereveal kepada kamu, tapi Bapakku di surga. Habis itu nyala iblis. Hanya jarak berapa ayat. Ini orang gak stabil banget. Namanya juga Simon, awalnya kan seperti lalang yang dihembuskan angin. Dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi rock, little rock. Dia bimbang terus. Kita selalu mencela dia, ya seperti di story ini. Kejeblos, habis berjalan di atas air. Tapi sebenarnya there's another story lagi. Oke, berpikir duniawi tadi itu. Ya Tuhan, engkau tidak akan disalibkan, tidak akan disalibkan. Kasar, menggunakan kekerasan. Ingat di Taman Getsemani, waktu tentara itu mau tangkap Tuhan Yesus, oke? Dia cabut pedang, hah? Iya, sebenarnya mau penggal kepala sih. Udah belajar di Saulun sebentar, tapi dia miss, yang kena adalah kuping, ya saudaraku. Saya baru belajar berapa minggu yang lalu, kenapa Tuhan Yesus telinga yang copot itu Tuhan Yesus ambil untuk taruh lagi. Sudah tahu? Karena Tuhan ingin menghilangkan bukti. Kalau enggak itu jadi tindakan kriminal. Amin saudaraku. Sayang banget itu Tuhan Yesus sama Petrus. Haleluya. Egosentrik waktu semuanya berdebat tentang siapa yang terbesar, saya percaya yang berkoar-koar yang paling gede siapa? Ya Petrus lah. Oh kalian semua enggak ada waktu di bukit transfigurasi. Oh gue sendiri yang pernah berjalan di atas air. Dia boasting tentang dirinya. Tapi ujung-ujungnya menyangkal Yesus. Amin saudaraku, dia sebenarnya orang yang, ya next ada terakhir di sini, dia sama sekali tidak qualified. Beberapa dari saudara merasa unqualified, menjadi person of influence, the story is for you. Amen. Next, kita ingin lihat, yes, ada satu cerita ini sebenarnya seputar Paskah kemarin. Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara lihat ada gambar yang di-capture seperti ini sebenarnya indah sekali. Ini diambil dari rangkuman daripada cerita Paskah. Karena saudara tahu malam itu kan Tuhan Yesus dilempar-lempar kan. Pertamanya di tempat Pilatus, terus dikirim ke tempat Herodes lah, ya kan. Hanas, Kayafas, kemudian balik lagi ke Pilatus, ya kan. Nah pada saat Tuhan Yesus keluar dari rumah Kayafas, kalau saudara ke Israel hari ini, ada rumah Kayafas, tempat Yesus disiksa semalaman. Di luarnya itu ada patung Petrus dan patung ayam. Nah, itu adalah untuk mengcapture kejadian ini. Saudara tahu nggak? Habis Petrus menyangkal 3 kali. By the way, yang nanya itu adalah perempuan kecil dari Tabanan sana, saudaraku. Bukan preman dari timur, bukan. Ini ada perempuan kecil dari Tabanan.
Tapi dia menyangkal, enggak gue gak kenal dia. Padahal udah, ini logat kamu kan dari Galilea, kan dibilang logat dari Galilea. Kayak orang Batak gak mau ngaku, sudah luntur logatku katanya. Dia menyangkal, nah pas dia menyangkal 3 kali, lalu, aduh. Kalau saya jadi sutradara film, saya bikin nih. Dia nengok, habis, enggak, gue gak kenal sama dia. Terus dia nengok, Tuhan Yesus keluar dari rumah Kayafas. Dan matanya terkunci, Petrus lihat Yesus, Yesus lihat Petrus. Nah, the moment ini, saya mau tanya saudara semua di NPCC. Saya mau tanya, bagaimana ekspresi wajah Tuhan Yesus melihat Petrus? Nah, jawaban saudara terhadap hal ini, itu adalah salah satu pewahyuan terpenting dalam engkau mengiring Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus melihat orang gagal, orang jatuh, orang yang unqualified. Banyak dari kita mungkin berpikir, Yesus berpikir dalam hatinya, Pet. Kayak gini aja loh. Udah 3,5 tahun gue udah latih, gue udah kasih kuasa, jalan di atas air, lihat mujizat, melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Udahlah, murid kayak begini, udah gue pites aja mendingan lu. Bagus men. Gue cari yang lain, abis gue bangkit, gue gak mau urusan sama lu lagi, bye-bye. Never recruit people like Peter. Dablek, blow on, gak komitmen. Saya percaya gak seperti itu. Saya percaya this is one of the greatest revelation. Karena sejak awal Alkitab, kita harus membayangkan bagaimana ekspresi Tuhan pada saat pertama kali dia tahu Adam tidak muncul. Karena di setiap hari sejuk dikatakan Tuhan tuh sebenarnya ketemu dengan Adam. Tapi hari itu Adam tidak muncul dan dia berseru, Adam di manakah engkau? Pada saat Tuhan bertanya di manakah engkau, kadang-kadang kita nih pendeta dilatih untuk setia kepada teks, which is true. Tapi we have to know the emotion behind the text. Karena pada saat dia mengatakan di mana engkau, bukan di mana lo. Tapi dia begitu broken hearted, anak tidak ada di sana, dia mau bersekutu dengan anaknya. And he is looking and longing for you as well today. Yang gagal kayak begini, Tuhan Yesus bahkan udah berdoa duluan saudaraku. Provision sudah diletakkan. Petrus, sebelum ayam berkokok kamu sangat menyangkal aku 3 kali. Tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan setelah engkau insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. A person authorized to influence. Haleluya. Amen. Katakan kepada sebelahmu, he's preaching to you. Katakan. Amen. Masih hidup semua? Saudara, saya mau kita perhatikan ada 2 kata yang kunci di dalam cerita ini. Oke, ini udah dimunculin dua-duanya. Ada kata bukan, yang saya kuningin itu, saya highlight. Ya, maka kata hamba perempuan penjaga itu, bukankah engkau murid ya? Orang itu jawab Petrus, bukan. Nah, dalam bahasa Inggris, bukan itu 2 kali. Yang kali 3 kali, tapi bilang bukan itu 2 kali. Nah, dalam bahasa Inggris, oke dimunculkan, I am not. Are you the one? I am not. I am not 2 kali. Tahu gak saudara, kadang-kadang Alkitab itu, ini yang Alkitab itu amazing saudaraku. Alkitab itu banyak paralel-paralelnya, banyak tema-temanya. Dan kadang-kadang Tuhan kasih signal, ini muncul di sini nih, kemudian ini muncul lagi di sini. Ini adalah sebuah kode keras. Semua katakan kode keras. Yes. Sebab itu di satu konten saya cerita tentang pengantin, cerita tentang sumur dan pengantin. Itu ada kode keras di semua, mulai dari Ishak, Yakub, Musa, dan kembali kepada, maksud saya Ishak, waktu pegawai Abraham itu diutus, kemudian ketemu pertama kali dengan Ribka, kemudian terjadi pernikahan, itu ketemu di sumur. Kemudian Yakub juga demikian, Yakub kabur, ya habis menipu bapaknya, menipu abangnya, kabur pergi ke rumah tulangnya, si Laban. Ya. Orang Batak masuk ke Alkitab. Ketemu dengan Rahel, kemudian di pinggir sumur, kemudian menikah. Sebab itu, pada saat saya cerita tadi tentang Yohanes 4, semua orang Israel matanya terbelalak pada saat Yohanes mulai menulis. Yesus pergi ke sumur, kemudian ada wanita. Mau ngomong apa lagi ini? Itu kode keras. Si wanita itu adalah engkau dan aku, gerejanya, karena Yesus akan datang menikah dengan mempelainya. Haleluya. Itu kode keras yang lain. Nah sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara,
Setelah menyangkal 3 kali, 2 kali dia mengatakan I'm not, next. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang yang akan menjawab dia. Tuhan Yesus bilang, siapakah yang kamu cari? Itu kan Yudas dengan tentara itu kan. Yesus dari Nazaret, Tuhan Yesus bilang, akulah dia. Kemudian Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata demikian, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saya mau kasih tahu sama saudara, your savior, your king, tidak ditangkap, dia menyerahkan diri. Dia baru bilang, I am. Siapa yang kamu cari? Yesus Kristus orang Nazaret, I am. Semua orang dengar I am, langsung rebah semuanya. Ini tentara Romawi, saudaraku. Bukan yang kurus kayak saya, bukan. Ini yang ototnya kayak Arnold Sukar-Bener itu, saudaraku. Amen. Rebah semuanya. Gimana orang bisa tangkap dia yang baru ngomong I am udah rebah? Juru selamatmu menyerahkan dirinya. Kenapa dia menyerahkan dirinya sampai naik ke kayu salib? Karena dia cinta kepadamu yang ada di Nusa Dua hari ini. Haleluya. Jadi dia bilang, nah I am juga 2 kali. Tadi Petrus bilang apa? I am not, I am not. Yesus bilang, I am, I am. By the way, I am mengacu pada Keluaran 3. Musa tanya, kalau nanti orang Israel tanya, siapa namamu? I am. Aku gak masuk kategori mana-mana Musa. I am who I am. The great I am. Saya berdoa menyentuh hatimu pada sore hari ini. And you will influence your friends. Petrus tidak tahu identitasnya. I am not. Kalau saudara tidak grounded, berakar di dalam Kristus, saudara nggak tahu siapa dirimu, mau jawab apa, jawab salah-salah, mengambil keputusan untuk masa depan salah, memilih teman salah, memilih pekerjaan salah. But I pray, I am, the great I am, berakar di dalam hatimu. Kau mengambil keputusan dengan penuh keberanian. Amen. I am. Kemudian, saudara next. Saudara tahu, setelah kebangkitan, saya kumpulin ayat-ayat ini, saudara. Petrus itu dipulihkan sama Tuhan. Pribadinya. Di Markus 16 pada saat kebangkitan, malaikat mengatakan, tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa dia di single out? Kan udah cukup kepada murid-muridnya. Di single out. And Peter. Tuhan ingin menyentuh hati Petrus. He special, orang gagal malah diincar. Diincar bukan untuk dihukum, diincar untuk dipulihkan. Amen. Lebih banyak orang punya kesadaran, oh kenapa ya, kok gua sial melulu, gagal melulu, Tuhan ada di mana? Itu pertanyaan salah. That wrong. Amen. Saudara pernah kalau ada kita human consciousness itu kalau ada banyak malapetaka bertubi-tubi apalagi, kita tanya di mana Tuhan? Ya kan? Bangun pagi telat, beker gak nyala. Sudah cepet-cepet bangun, kepleset, jatuh. Sudah pesan Grab, gak datang-datang. Pas datang turun hujan. Make up luntur semua, kecipratan. Sampai di kantor bos marah-marah, laptop hilang pula. Terus kita bertanya, di mana Tuhan? No, your consciousness harusnya adalah apapun yang terjadi dalam hidupku, di gunung maupun di lembah, Tuhan tetap mengejar aku, bersamaku, mendampingiku, menolong aku, memulihkan aku. Haleluya. Sama seperti Petrus. Murid blow on tadi. Murid si penyangkal Tuhan 3 kali. Kata mereka itu yang kedua, kata mereka itu di Lukas 24, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini dikatakan oleh salah satu dari 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Jadi ada rekod lagi. Tadi disebut Petrus, ini disebut Simon. Dan yang ketiga dari 1 Korintus 15, kali ini Paulus yang mengatakan waktu catatan tentang siapa-siapa yang melihat penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Wow, he single out. Next, dari yang 3 kali menyangkal, dilambangkan dengan gambar ini. Saudara tahu, waktu Tuhan memulihkan Petrus, dipulihkan itu di Galilea, di pinggir danau. Di pinggir danau Galilea. Tuhan tanya 3 kali juga, apakah engkau mengasihi aku? Next, yes. Ditanya ulang 3 kali, kenapa? Karena menyangkal 3 kali.
Mungkin ya, gak ada disebut ayatnya. Ada yang menginterpretasikan, kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia menyembuhkan mertuanya. It's a joke, amen? Gak ada yang ketawa, gak ada yang nyadar. Saudara, bukan saja tiga kali. Saudara tahu gak Danau Galilea? Saudara kalau baca Alkitab bolak-balik, saudara tahu bahwa ada dua kejadian. Ada kejadian bahwa Tuhan menemukan murid-muridnya di danau, lalu semalam-malaman menangkap ikan tidak dapat apa-apa, lalu disuruh pergi ke tempat yang dalam, tebar jala, kemudian dapat ikan banyak sekali. Yang kadang-kadang pada nggak sadar adalah peristiwanya itu ada dua, bukan satu. Satunya di Lukas 5, di awal pelayanan Tuhan Yesus, itulah panggilan Petrus. Tapi yang satunya ini adalah di Yohanes 21, di akhir pelayanan Tuhan Yesus, ini adalah pemulihan Petrus. Sudah tahu waktu dipulihkan? Bukan saja Tuhan Yesus kembali ke Danau Galilea. Kenapa harus di Danau Galilea? Tuhan ingin mengatakan, I call you here. Aku panggil engkau dulu di sini. Aku pulihkan engkau lagi di sini. Zaman dulu belum ada props, zaman dulu belum ada alat peraga, PowerPoint itu belum ada. Tuhan pakai nature. Let's come to the very place where you begin. And you have failed miserably. Engkau telah gagal. Kalau ada middle name-nya Petrus, Petrus Gatot, gagal total. Mungkin beberapa dari saudara merasa Gatot, tapi tidak di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Aku pulihkan kau di sini. Dan bukan saja sama Danau Galileanya, sudah lihat gak? Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Tuhan Yesus? Api arang dan di atasnya ikan dan roti. Your Savior sudah sediakan breakfast untukmu. Sudah sediakan semua yang kau butuhkan. Anak-anak, adakah lauk pauk? Kata Tuhan Yesus. Tidak ada, udah disiapin. Tapi saya tersentuh dengan kata api arang di sini. Karena apa? Waktu menyangkal di depan api arang. Mau di rewind? Bisa di rewind? Simon Petrus masih berdiam. Penjaga bait Allah telah memasang api arang, menyangkal di depan api arang, dipulihkan di depan api arang. Bagaimana orang semacam ini seperti Petrus, hatinya tidak tersentuh. He was totally transformed by the King, by the Messiah. Saudara, tadi kan pemulihan pribadi yang saya kutip ada 3 ayat. Yang ini adalah pemulihan, panggilan, dan pelayanan. Sebab itu saya bisa katakan he was authorized to influence. Amen saudaraku. Yang terakhir saya ingin kasih summary daripada pelayanan Petrus. Waktu saya bikin ini, waktu saya merenungkan tentang momen ini, karena sebentar lagi ada kenaikan kan. Ini pas banget momennya. Around this time ini semua terjadi. Lihat, dia mulai dari nelayan. Sebelum Lukas 5 dia adalah nelayan, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia dipanggil jadi murid. Ya kan? Murid yang blow on tadi, murid yang tidak stabil, murid yang mikir dulu baru ngomong dulu baru mikir belakangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan momen inilah sebelum akhirnya kemudian dia dipakai Tuhan di hari Pentakosta. Kalau saya ajak saudara ngitung matematika sedikit, dia menyangkal Yesus, terus Yesus mati kan besoknya hari Jumat. 3 hari kemudian bangkit, 3. Setelah bangkit, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, beberapa kali, sekitar 11 kali, 12 kali. Jadi 3 tambah 40. Setelah Yesus naik ke surga, menunggu Roh Kudus 10 hari lagi, Roh Kudus turun. Petrus khotbah hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Jadi 3 tambah 40 tambah 10, 53 hari. Dalam 53 hari, he was transformed dari orang yang sangat tidak stabil, yang menyangkal 3 kali, menjadi fire preacher. 3,000 people got saved. Ada banyak pendeta khotbah 3.000 kali, belum tentu satu bertobat. Satu kali berkhotbah, 3.000 bertobat. So, akhirnya saya percaya upah Petrus ini kemungkinan besar dia buta huruf. Kebanyakan orang pada zaman itu buta huruf. Bagaimana dia bisa menulis 1 Petrus dan 2 Petrus? Ada ghostwriter-nya. Yang saya percaya adalah Markus, ya kan?
Dia menceritakan kepada Markus pengalamannya, kemudian dia tulis. Dan yang terakhir, kalau ini tidak ada di Alkitab tapi ada di dalam sejarah gereja, Petrus melayani sampai ke Roma dan dia mati disalibkan. Sudah tahu dia masih bandel, kekeh sampai saat-saat terakhir di Roma. Ada penganiayaan yang besar terhadap orang Kristen. Nero menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Jadi semuanya tercerai-berai. Dan kemudian Petrus keluar dari kota Roma, keluar dari tembok kota Roma. Waktu berjalan, Tuhan Yesus menampakkan diri, memikul salib. Oleh sebab itu muncullah satu quote yang terkenal, Quo Vadis. Itulah pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, Quo Vadis Domini, hendak kemana engkau Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, aku hendak disalibkan sekali lagi di kota Roma. Kemudian Petrus tertemplak hatinya. Oleh sebab itu dia bertobat dan kemudian dia berbalik. Dia masuk ke kota Roma dan benar saja dia ditangkap dan disalibkan. Waktu disalibkan dia bilang, aku tidak layak disalibkan sama seperti Tuhanku, salibkan aku terbalik. Ini dicatat oleh sejarah gereja. Petrus disalibkan terbalik. Dia mati bukan saja karena darah tercurah, tapi kemudian pembuluh darah di kepalanya berjam-jam di bawah itu pecah semuanya. Dia menjadi martir. Dan inilah cerita Gatot. Cerita orang yang sama sekali tidak qualified. Next, terakhir pemain musik bisa maju ke depan. Petrus yang unqualified. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan dibuat menjadi qualified dan dia authorized to influence. Itulah saudara pada hari ini, amen. Saya berdoa Tuhan Yesus yang menjamah hatimu, Tuhan Yesus engkau mempunyai satu pengalaman pribadi dengan dia. Dan hari ini visi tentang orang-orang yang perlu dijangkau, orang-orang yang memerlukan Yesus. Selama ini mungkin saudara lewatkan begitu saja, sudah tidak peduli. Hari ini kau punya mandat baru. Dengan semua yang kau alami bersama dengan dia, kau bisa mempengaruhi mereka, membawa mereka kepada Kristus. Sekali lagi berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah